dimanapun Anda berada, di tengah pandemi COVID, bagaimana suasana olahraga outdoor, arung jeram, lalu ada juga mendaki gunung, dan juga beberapa jenis lainnya. Kita coba perbincangkan kali ini dengan salah satu olahraga panjat gunung atau naik gunung dengan pemandu bersertifikasi dari Kementerian Pariwisata dan juga sebagai anggota Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Salam olahraga, Bung Iwan. Salam olahraga, Mas. Ya, Bung Iwan, ini kondisi pandemi seperti ini, bagaimana suasana ataupun mereka pecinta alam yang biasa mendaki gunung? Yang pasti kemungkinan akan berbeda dong dengan pada saat di luar pandemi. Masa pandemi ini mungkin ada beberapa ketentuan dari pengelola Taman Nasional Gunung tersebut ya, Mas. Itu kita mengikuti aturan prosedur pemerintah yang ibaratnya kita ada physical distancing dan ada aturannya sebelum mendaki itu kita harus rapid test terlebih dahulu dan penyemprotan disinfektan kepada pelaku pendaki gunung. Jadi pandemi ini mungkin biasanya tenda itu berkapasitas 4 orang harus diisi dengan minimal 2 orang dan terus dalam alat makan pun kita harus biasanya kan kita campur-campur tuh diaduk-aduk. Sekarang minimal pendaki itu harus bawa minimal sendiri-sendiri perlengkapan makannya. Dan selama pendaki itu kita harus menggunakan masker sih, Mas. Tapi dalam ketentuan pemakaian masker ini mungkin kan kalau kita memakai masker kan sambil mendaki itu kan agak ngap. Yeah. Mungkin ketika sedang kita istirahat berikah itu baru masker itu digunakan untuk menutup sih. Dan ada juga yang lebih mudahnya kita paling menggunakan face shield. Sudah ada menggunakan face shield kan. Baik aja sih, Mas. Sejauh ini untuk ketaatan dalam protokol kesehatan tersebut yang sudah Bung Iwan katakan kepada para peserta sejauh mana? Sudah hampir 65% sih di setiap gunung kita udah mengikuti protokol dari anjuran pemerintah sih, Mas. Jadi untuk mencegah penyebaran virus COVID tersebut. Jadi ada beberapa taman nasional sudah memperlakukan prosedur pemerintah yang ditetapkan. Itu aja. Oke. Sejak Maret pandemi sudah hadir ke tanah air sampai dengan penghujung tahun 2020 di bulan Desember ini terkait Taman Nasional. Biasanya kalau dalam gunung kalau ada beberapa kan gunung di Indonesia kan sudah Taman Nasional sih. Ya, Taman Nasional. Ini daerah mana saja yang sudah bisa didaki dan mana saja kalau tidak salah masih ada yang ditutup ya? Ya, betul, Mas. Apalagi sekarang ada beberapa gunung yang sudah aktif ya. Maksudnya sudah dalam masa siaga 3 macam Taman Nasional Gunung Semeru. Ya. Terus Merapi kan juga sudah hampir beberapa tahun ini sudah tidak dibuka untuk pendakian. Bromo saat ini masih sudah dibuka ya, Mas. Tapi dalam masa aman. Tapi ya itu harus mengikuti prosedur protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi pencegahan penyebaran virus corona. Yang menjadi favorit Pangrango, Gunung Salak. Nah, ini gimana sih? Kalau di Gunung Salak untuk saat ini masih ditutup ya, Mas, dalam pendakian. Tapi kalau untuk Gunung Pangrango beberapa bulan yang sebelumnya itu sudah dibuka dan saat ini sedang ditutup kembali sih, Mas. Nah, sebagian besar banyak pendaki dari Jakarta tuh hampir larinya ke Gunung Gede Pangrango. Hampir setiap di Gunung Pangrango ini kan kita dibatasi pendaki. Biasanya itu kapasitas 600, sekarang dibatasi menjadi 300 pendaki. Hampir di setiap jalur. Kalau Bung Iwan sendiri coba bisa sedikit dibedakan pada saat sebelum pandemi ini bisa membawa berapa orang dan sekarang pada saat memasuki pandemi berapa orang perbedaannya yang harus dibawa dengan protokol kesehatan? Kalau hampir sebelum pandemi itu hampir 100% sih, Mas. 100% itu berapa orang, Mas? Sekitar berapa? Ya, maksudnya dalam saya membawa orang atau memandu atau gimana? Iya, membawa orang dalam memandu. Biasanya saya kan biasanya kan memandu itu di daerah Gunung Jawa Timur ya, Mas, seperti Gunung Raung, Gunung Argopuro sama Semeru. Daerahnya. Itu hampir setiap bulan itu saya hampir 4 kali mendaki dalam sebulan ya.
Karena kan di daerah Jawa Timur itu kita memakan durasi waktu hampir sekitar 4 hari sampai 5 hari sih. Makanya selama sebulan paling kita bisa memandu minimal 4 kali mendaki sih Mas. Bung Iwan, terakhir Ya. apa yang masih harus disampaikan kepada mereka yang notabene mungkin masih pemula nih untuk bisa untuk ngikutin olahraga outdoor ini khususnya mendaki, karena kan boleh dikatakan mungkin dianggap sepele tetapi efeknya juga akan luar biasa kan di tengah pandemi ini. Iya, betul. Ya, yang saya ini sih kita harus mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah dan harus mempersiapkan fisik juga. Begitu dari segi banyak kan kecelakaan di gunung itu karena banyak pendaki yang belum mengetahui tentang penyakit di gunung seperti hipotermia, gejalanya seperti apa, penanggulangannya seperti apa. Ada beberapa poin sih sebenarnya. Kebanyakan yang kecelakaan atau meninggal di gunung itu karena mereka tidak paham tentang penyakit hipotermia tersebut. Karena mereka tidak tahu asupan makanan yang bisa menjaga daya ketahanan tubuh aja sih Mas sebenarnya. Berarti yang harus diperhatikan itu seperti pakaiannya. Harus ibaratnya yang berbahan tip dye. Terus yang bisa mudah cepat kering. Nah dalam kondisi hujan biasanya harus cepat diganti. Dan lebih penting lagi kita harus menjaga asupan makanan sebetulnya. Oh iya, Bung. Sejauh ini apakah sudah ada turis mancanegara yang hadir di tengah pandemi ini untuk mendaki gunung-gunung di tanah air? Untuk masa pandemi ini sih ada beberapa negara yang belum bisa datang ke sini sih Mas, karena kan ada larangan ya. Kan kita mendengar kabar kan ada beberapa negara dari 50 negara yang dilarang didatangi oleh turis mancanegara ya, termasuk Indonesia sih. Oh, jadi belum ada ya sama sekali ya? Ya, belum ada. Turis-turis asing yang ingin mendaki gunung. Mungkin tahun depan ya. Mungkin kalau tahun depan kemungkinan sudah ada sih beberapa yang sudah ada kontak saya sebenarnya untuk mendaki Gunung Raung. Negara mana aja yang sudah mengontak Anda? Malaysia ya. Karena Gunung Raung itu favoritnya dari pendaki Malaysia sih Mas. Oh, oke. Baik. Bung Iwan, pemandu gunung bersertifikasi Kementerian Pariwisata, terima kasih atas waktunya berbincang dengan RRI. Salam olahraga. Iya. Iwan. Salam olahraga Mas.